Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda waqaf pada Al-Quran. Baik, selanjutnya Bapak akan menggunakan suara dari Google Voice dengan tujuan supaya lebih terdengar karena Bapak tidak memiliki mikrofon ya. Jadi suaranya mungkin kurang terdengar ya. Kalau ingin bagus suaranya, kalau ingin keras suaranya ya harus menggunakan mikrofon. Ya, mikrofon yang harganya tidak murah ya. Tanda mim, artinya waqaf lazim, yaitu tanda yang mengisyaratkan lebih baik berhenti, bahkan sebagian ulama mewajibkannya, mengingat waqaf pada tanda itu sudah pantas dijadikan tempat pemberhentian, sedang lafaz di depannya layak dijadikan sebagai permulaan bacaan. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa'a rabbahu biqalbin salim. Contoh yang kedua, annahum ashabun nar, berhenti. Alladzina yahmiluna al-arsh. Tanda to, artinya waqaf mutlak, yaitu tanda yang mengisyaratkan kebolehan waqaf juga washol, hanya saja waqaf lebih utama terlebih lagi jika pembaca napasnya pendek. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Boleh berhenti. Kadzalika najzi kulla kafur. Atau diwasol. Boleh. Wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Contoh yang kedua, contoh waqaf. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Contoh diwasolkan. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Huruf ain, yang terletak di pinggir garis, tanda ini disebut makruh, atau ruku titik.
Tanda ini menganjurkan agar pembaca menghentikan bacaannya jika menghendaki tidak membaca Al-Quran lagi, sebab adanya tanda makul menunjukkan satu topik tertentu yang dibahas dalam Al-Quran dan lebih baik lagi jika dilakukan oleh penghafal Al-Quran. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbika fahaddits. Berhenti. Di situ ada tanda ruku, topiknya sudah selesai. Jika memang kita berniat untuk tidak melanjutkan membaca Al-Quran lagi, atau kita selesai ketika menghafal, di situ berhentinya. Contoh yang kedua, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, selesai. Tanda lam alif, artinya la waqfa fihi, yaitu tanda yang mengisyaratkan tidak adanya wakaf pada lafaz yang diberi tanda itu, sehingga lebih baik diteruskan bacaannya daripada berhenti. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. فإما تري فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Yang tidak boleh adalah seperti فإما ترين من البشر أحدا, berhenti. Faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Itu tidak boleh. Contoh yang kedua. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihuka katsira. Yang tidak boleh adalah seperti Ushdud bihi azri, berhenti. Wa ashrikhu fi amri, berhenti. Kay nusabbihaka katsira. Tanda jeng, artinya wakaf jaiz, yaitu tanda yang mengisyaratkan kebolehan wakaf maupun washol. Hanya saja lebih baik wakaf daripada washol, mengingat kedudukan wakaf jaiz di bawah wakaf lazim dan wakaf mutlak. Contoh. Contoh diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Atau diwasolkan. Contoh. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Contoh yang kedua diwakafkan. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Atau diwasolkan. Contoh. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Diwakafkan ataupun diwasolkan, kedua-duanya boleh. Tanda sod, lam dan alif, artinya washolaula,
yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya washol itu lebih baik daripada wakof. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ومن الناس. Walaupun ketika Anda berhenti di bighairi haqq itu boleh, tetapi wasal lebih utama. Contoh yang kedua, walamma sakata an Musa al-ghadab aqadal alwaha wa fi nuskhatiha huda. Walaupun ketika Anda berhenti di aqadal alwah itu boleh, tetapi wasal lebih utama. Tanda sot, artinya wakof muruh kos, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya kemurahan berhenti, walaupun diwasholkan itu lebih baik. Kemurahan itu dikarenakan ayat yang dibaca terlalu panjang atau dalam keadaan terpaksa. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Berhenti. Wa kulu washrabu. Contoh kedua. Wa'tul buyuta min abwabiha. Berhenti. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tanda za, artinya wakof mujawas, yaitu tanda wakof yang boleh diteruskan dan boleh dihentikan, hanya saja diteruskan lebih baik daripada dihentikan, karena tanda mujawas kebalikan dari tanda jais. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Am lil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Wasal lebih baik, walaupun berhenti di kalimat ma tamanna itu boleh. Contoh kedua, fatawalla anhum fama anta bimalumin wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu lebih baik seperti itu ya, diwasolkan walaupun berhenti di kalimat bimalum itu juga boleh. Tanda kaf dan fa, artinya wakof sikhot fi'il amar, yaitu kebolehan mewakofkan lafaz, hanya saja tidak ada salahnya mewasholkannya walaupun mewakofkan itu lebih baik. Tanda tersebut ada yang menyebutkan dengan tanda wakof mustahab titik. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu maqtatalu. Berhenti. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Contoh yang kedua. Alif lam mim. Alif lam mim. Berhenti. Tilka ayatul kitabil hakim. Tanda qaf, lam dan alif, artinya wakof faula, yaitu kebolehan washol, hanya saja berhenti lebih baik daripada washol. Contoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala syiratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Walaupun diwasalkan juga boleh ya. Kalau mau diwasalkan seperti ala syiratim mustaqimin tanzilul azizir rahim. Contoh yang kedua, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Walaupun diwasalkan juga boleh ya. Tanda sepasang titik 3, artinya tanda muwanakoh, yaitu tanda yang mengisyaratkan agar pembaca menghentikan bacaannya pada salah satu dari dua pasang titik itu. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu ila. Atau berhenti di titik yang kedua. Contoh, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Tetapi tidak boleh di kedua-duanya gitu ya. Di ila tahlukah berhenti, di wa ahsinu berhenti, itu tidak boleh. Yang boleh adalah memilih di antara satu atau titik yang kedua. Contoh yang kedua, berhenti di titik yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Contoh berhenti di titik yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu boleh kedua-duanya. Yang tidak boleh adalah kita berhenti di kedua titik itu. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu tidak boleh. Sabtah ya berhenti sejenak ya, tetapi tidak boleh mengambil napas. Contoh wakilaman orok. Nah, di antara berhenti itu tidak boleh mengambil napas baru. Tanda qaf, artinya wakof kila wakof, yaitu tanda wakof yang mengisyaratkan artinya perselisihan pendapat, apakah pada lafaz itu boleh berhenti atau tidak. Dalam hal ini lebih baik dipilih pendapat yang mewasolkan, karena pendapat ini lebih baik. Sebagian ulama menyebutkan dengan tanda ida qouli titik. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu yang kita ambil ya. Yaitu tidak berhenti. Walaupun kata sebagian ulama itu boleh berhenti di subhanaka. In alla ilaha illa anta subhanak. Boleh berhenti, tapi kita mengambil yang wasol. Contoh yang kedua. Walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Kita mengambil menyikapi dengan wasol ya. Walaupun berhenti di kalimat asyraku
itu boleh karena ada pendapat sebagian ulama. Kila fihi waqaf. Ya, disebutkan bahwa di situ boleh waqaf. Waqaf sama'i atau disebut dengan waqaf Jibril ataupun waqaf Nabi ya, karena ketika Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Jibril berhenti ya. Berhenti di kalimat-kalimat tertentu. Ini disebut dengan waqaf sama'i. Tanda kaf, artinya kazalika mutubikon 5 qoblaha, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya kesamaan antara tanda itu dengan tanda sebelumnya. Sehingga lafaz yang pendahulu lebih baik wakaf, maka tanda ini mengisyaratkan wakaf. Sebaliknya jika pendahulunya lebih baik washol, maka tanda ini mengisyaratkan washol. Contoh. Baik, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Di situ ada tanda waqaf qaf lam atau waqaf lebih baik. Wattaqullah. Nah, berarti di situ juga artinya tandanya qaf lam ya, sama seperti sebelumnya. Wa yu'allimukumullah. Nah, di situ juga berarti tandanya waqafnya qaf lam ya, kadzalika. Wallahu bikulli syai'in alim. Contoh yang kedua. Wal 'adiyati dhabhan. Nah, di situ kan tidak boleh waqaf ya, karena tandanya lam alif atau la waqfa, tidak boleh waqaf. Tidak ada waqaf di situ. Maka setelahnya juga tidak boleh waqaf. Jadi dibacanya wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati syubha. Tidak ya. Kecuali di kalimat asyubha. Apa kenapa berhenti? Ya karena sudah selesai ayat terakhir ya. Karena sudah selesai.